Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, santri Wusta 3, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab tafsir. Dalam hal ini kita akan menggunakan tafsir Rawahul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran. Terlebih bahwa pengarang tafsir ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni telah meninggalkan kita kurang lebih 10 harian yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab beliau, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan beliau diberikan nikmat kubur, dilapangkan kuburannya, dan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para aulia di surganya. Sekedar mengenang bahwa beliau ini merupakan ahli tafsir kontemporer. Beliau kelahiran Syria dan mulai belajar dari beberapa guru yang ada di Syria, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar. Beliau mengambil konsentrasi ilmu-ilmu keislaman di Al-Azhar. Kemudian setelah itu beliau mulai mengajar di Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani beliau di dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subtema Al-Hukmu Tsani, hal yajuzu akhdhul ajri ala ta'limil Qur'ani wa ulumiddin. Apakah boleh mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an dan mengajar ilmu-ilmu agama secara umum? Telah kita bahas kemarin satu ayat, yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Secara firman Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang telah saya sampaikan meskipun itu cuma satu ayat. Maka dakwah itu kemudian menjadi sebuah kewajiban. Cuma permasalahannya adalah ketika dakwah ini kemudian dijadikan sebagai ladang mencari pundi-pundi uang, apakah itu boleh? Nah, ini yang akan kita pelajari. Di halaman 119, istadallal ulama'u min qawlihi ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat al-ayah ala annahu la yajuzu akhdhul ajri ala ta'limil Qur'an atau ta'limil ulum ad-diniyah. Istadalla, mengambil dalil. Siapa al-ulama? Ulama mengambil dalil atau berdalil dari ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna sampai seterusnya. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa annahu la yajuzu akhdhul ajri, tidak boleh mengambil upah sedikit pun dari mengajar Al-Qur'an atau mengajar ilmu-ilmu agama. Tidak boleh. Li'anna al-ayata amarat bi'idharil ilmi wa nashrihi wa adami kitmanihi. Karena ayat yang kita bahas ini telah memerintahkan, amarat, telah memerintahkan apa? Bi'idharil ilmi, untuk menyampaikan ilmu, memperjelas ilmu.
wa nashrihi, dan juga menyebarluaskan kepada orang, wa adami kitmanihi, dan tidak boleh menyimpan ilmu. Karena itu sebuah kewajiban, wala yastahiqul insanu ajran ala amalihi yalzamu adauhu. Sehingga bagi orang itu tidaklah berhak mengambil upah dari sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Kama la yastahiqul ajru 'ala shalah, sebagaimana orang yang tidak berhak mendapatkan upah dari kewajiban salat. Sampean salat, apakah sampean mengharapkan upah dari orang yang memerintahkan sampean salat? Kan tidak. Hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean disuruh puasa oleh pondok. Disuruh puasa sunnah Senin Kamis atau misal. Apakah dari kewajiban, ini kewajiban pondok maksudnya. Dari kewajiban pondok itu kemudian sampean berpuasa, apakah sampean kemudian mengharapkan upah berupa uang dari pondok? Kan tidak. Artinya bahwa yang namanya kewajiban berarti tidak usah mengharapkan upah. Li'annaha qurbatun wa ibadah. Karena hal demikian itu merupakan ibadah. Oleh karena itu implikasinya lidzalika yahrumu akhdul ujrati ala ta'limiha. Sehingga haram hukumnya mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an. Namun yang perlu dicatat di sini adalah ini menurut pendapat ulama mutaqaddimin, ulama salaf, ulama dulu. Ulama dulu yang mereka itu diberikan kemudahan di dalam kehidupannya sehingga mereka benar-benar bisa fokus kepada hanya berkhidmah kepada ilmu saja. Mengajarkan, mengarang, semuanya mereka bisa khidmah. Di samping itu pula dulu itu terkenal dengan zuhudnya. Makan, ya itu sudah. Hanya saja kalau kita lihat pada perkembangannya, jika orang tidak mendapatkan upah dari mengajar, dikhawatirkan tidak ada lagi orang yang mau berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ghaira annal mutaakhirina minal ulama'i lamma ra'au tahawunan nasi. Hanya saja ketika ulama-ulama mutakhirin, ulama sekarang ini melihat bahwa orang banyak menggali ajaran-ajaran agama, wansirafihim ilal istighal bimata'il hayatid dunya, dan mereka menyibukkan diri dengan mencari keping-keping wa ra'au anna dzalika yusrifun nasa an ya'nu bi ta'limi kitaballah. Dan para ulama ini melihat ketika orang semua sibuk kepada mengumpulkan harta itu dan tidak ada lagi yang mau berkhidmah kepada agama, terutama dalam menyebarkan ilmu, wasairil ulum ad-diniyah, dan juga ilmu-ilmu agama yang lain, fayan'adimu hafadhatul Quran, maka tidak ada lagi orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Wa tadayya'al ulum, dan ilmu-ilmu itu akan lenyap, akan musnah. Oleh karena itu, lidzalika abahu, oleh karena itu kemudian para ulama mutaakhirin membolehkan abahu akhdal ujur, membolehkan bagi orang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Bal za'ama ba'duhum annahu wajibun, justru kemudian bukan hanya boleh saja, bukan hanya mubah, bahkan hukum itu kemudian mengarah kepada wajib. Kenapa? Lil hifadhi ala ulumiddin, untuk menjaga ilmu agama.
Jadi intinya seperti ini, bahwa menurut ijtihadnya ulama sekarang itu boleh mengambil upah dari kita mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran saja, kita mengajar ilmu-ilmu agama, ngajar di pondok, atau kita diundang orang. Biasanya kan kalau diundang itu dapat amplop. Apakah boleh itu? Menurut ulama mutakhirin boleh. Bahkan itu bisa sampai kepada martabatul wajib, sampai kepada level wajib. Diwajibkan kenapa? Supaya ilmu agama ini tidak hilang. Kalau semua orang sibuk mencari harta, sedangkan orang-orang yang pintar agama itu tidak disokong kehidupannya, maka kemudian mereka akan sibuk mencari uang. Karena kita tahu para ulama atau para orang yang punya ilmu saat ini, mereka juga punya tanggungan-tanggungan. Ya, ada istri, ada anak, dan seterusnya. Sehingga atas dasar supaya ilmu agama ini tidak lenyap, maka diperbolehkan, bahkan wajib. Wa ma hadhihi al-awqafu wal arsadu allati habasha al-khayyarun illa li ghardi siyanati al-Qur'ani wa ulumi syari'ati wa sabili litanfidhi ma wa'adahu Allah bihi min ma wa'adallahu bihi man hafizal Qur'ana fi qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Situasi yang seperti ini, kemudian ulama mengambil pendapat diperbolehkan seperti ini karena dalam rangka untuk menjaga agama, ilhifadhi ala ulumiddin. Kemudian ini juga menjadi jalan supaya Al-Quran ini tetap terjaga, supaya dengan begitu banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Sekarang kan orang ketika menghafalkan Al-Quran kan biasanya dimulai dari diiming-imingi dulu. Biasanya seperti itu. Kamu kalau hafal Quran, maka kamu akan gampang untuk daftar di kuliah S1. Dimanapun kamu mau, maka sampean bisa daftar. Di kedokteran bisa, di kepolisian bisa, melalui jalur prestasi hafal Quran. Nah, ketika ada motivasi seperti itu, orang kan semangat akhirnya, semangat menghafalkan Al-Quran. Memang pada awalnya seperti itu, tidak apa-apa. Daripada tidak ada yang menghafalkan Al-Quran, kamu harus menghafalkan Quran, harus ikhlas dalam rangka untuk menjaga kitabullah. Ya, kalau ada seperti itu ya bagus. Cuman saat ini ya jarang sekali, harus diiming-imingi. Ya itulah, ada apa-apa. Kita mengajari anak kita sholat, diiming-imingi dulu, tidak apa-apa. Ngajari anak kita untuk puasa setengah hari dulu, diiming-imingi, tidak apa-apa. Namanya juga dalam tahap belajar. Kalau kamu bisa puasa setengah hari, maka saya akan berikan kamu hadiah, tidak apa-apa. Nah, jadi seperti itu, dikiaskan seperti itu. Ghaira annana najid al-mutaqaddimina minal fuqaha muttafiqin ala hurmati akhdil ujrati ala ulumiddin. Hanya saja kita menemukan ulama-ulama yang terdahulu muttafiqin, mereka sepakat menyepakati apa? Ala hurmati akhdil ujrati. Sepakat bahwa mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan agama itu ibadatun wa akhdul ujrati 'alal ibadah ghairu jaizin. Karena ilmu, baik itu mencari ilmu atau menyampaikan ilmu, dalam Islam itu adalah sebuah ibadah. Namanya juga ibadah, maka tidak layak kita mengharapkan upah berupa materi dari
ibadah yang kita lakukan. Ini menurut ulama yang mutaqaddimin, ulama dulu. Qala Abu Bakar Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas berkata, wa qad dallat al-ayatu ala luzumi izharil ilmi. Jelas sekali ayat ini, ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna, ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu. Wa tarki kitmanihi, dan menunjukkan pula tidak boleh menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu. Fahiya dalatun, dan dia menunjukkan alam tina'i jawazi akhdil ujrati alaih, menunjukkan tidak boleh mengambil upah dari kegiatan menyampaikan ilmu. Id ghairu jaizin istihqaqil ajri ala ma alaihi fi'luhu. Ala tara annahu la yajuzu istihqaqul ajri ala al-islam. Ya, singkatnya bahwa sesuatu yang sudah menjadi kewajiban, ya sudah, tidak usah minta upah dari hal itu. Abu Bakar tidak diperbolehkan. Itu kita bisa lihat dari ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yaktumuna, yang menyembunyikan, ma anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, minal kitab, dari kitab-kitab, dari kitab yaitu Al-Quran maksudnya, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka memperjualkan ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Maksudnya adalah memperjualkan ayat-ayat itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan syahwat pribadi. Wa zahiru dzalika yamna'u akhdhul ajri 'ala al-izhari wal kitman jami'an. Jelas ayat ini menunjukkan tidak boleh mengambil upah. Dan jelas pula ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Lianna qawlahu ta'ala wa yashtaruna bihi thamanan qalila mani'un mana'a akhdal badli alaihi min sa'iril wujuh. Karena ayat ini secara tidak langsung telah memberikan warning kepada kita untuk tidak mengambil apapun itu, pengganti apapun itu berupa upah dari segala macam sisi. Idh kana ath-thamanu fil lugha huwal badal. Karena dalam bahasa ath-thaman atau harga dalam bahasa itu artinya al-badal, pengganti. Kita ingin mendapatkan roti, maka kita menyodorkan uang dengan seharga roti itu. Nah, menyodorkan uang kemudian kita mendapatkan roti, itu adalah al-badal, pengganti. Qala Umar ibn Abi Rabi'ah, Umar ibn Abi Rabi'ah berkata, in kunta hawalta dunya au asabta biha fama asabta bitarkil hajji min thamani. In kunta hawalta dunya, jika kamu ingin sesuatu dari dunia, dan terus mengejar dunia itu, maka kamu tidak akan dapat menggantikan harga dari haji. Ya, intinya bahwa haji itu
lebih mahal dari apapun segala sesuatu yang ada di dunia ini. Meskipun sampean punya rumah yang berharga 1 miliar, kemudian dibandingkan dengan haji, apalagi itu haji yang mabrur, maka jelas yang lebih mahal itu adalah haji yang mabrur. Betapa banyak orang-orang kaya saat ini tidak mampu berhaji, padahal mereka punya uang yang banyak. Sebaliknya, ada banyak keluarga yang sederhana, secara keuangan sebenarnya tidak begitu kaya, tapi mereka mampu haji. Banyak yang seperti itu. Jadi haji itu bukan masalah uang, tapi masalah panggilan. Fathabata bidzalika butlanul ujrati ala ta'limil Qur'an wa sa'iri ulumiddin. Kesimpulannya, kata Abu Bakar Al-Jassos, tidak boleh mengambil upah dari kegiatan mengajarkan Al-Qur'an dan juga kegiatan mengajarkan ilmu agama. Ini pendapatnya Abu Bakar Al-Jassos. Kita pindah sekarang ke pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi. Qala Al-Fakhr Ar-Razi, ihtajju bihadhihi al-ayati ala annahu la yajuzu akhdhul ujrati ala at-ta'lim. Para ulama terdahulu mengambil hujjah dari ayat ini bahwa tidak boleh mengambil upah sedikit pun dari kegiatan mengajar. Li'annal ayata, karena ayat lamma dallat ala wujubit ta'lim, karena ayat ini ketika menunjukkan wajibnya belajar, wajibnya menyampaikan ilmu, kana akhdhul ujrati akhdhan ala ada'il wajib wa annahu ghairu jaizin. Karena itu adalah sebuah kewajiban, maka menyampaikannya pun juga sebuah kewajiban. Sehingga sesuatu yang wajib itu tidak berhak kita meminta upah darinya. Apalagi ditambah dengan redaksi ayat wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Seakan-akan ini menjadi warning bagi kita, tidak boleh memperjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk apapun, termasuk mengajar itu. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, mani'un akhdhal badli alaihi min jami'il wujuh. Ini secara tidak langsung memberikan kita peringatan untuk tidak mengambil upah apapun dari segala macam sisi. Nah, ini jadi ulama dulu ketat sekali. Apapun bentuknya, baik itu mengajarkan dengan bentuk halakoh, ada murid, ada guru, ataupun dalam bentuk kita melakukan Al-Quran dengan bentuk qiraah itu. Terkadang kan dapat ini kan senanya. Tidak boleh juga. Apapun itu yang berkenaan dengan Al-Quran, dengan ilmu agama, maka tidak boleh mengambil upah di situ. Sekali lagi, ini adalah pendapat ulama terdahulu. Aqul, kemudian musannif saya berkata, hadhihi an-nazrah al-fiqhiyyah ad-daqiqah tasmu bil ilmi ila darajatil ibadati. Pandangan fikih yang sangat jeli ini telah mengantarkan ilmu kepada derajat ibadah. Ya, kita juga sepakat bahwa yang namanya mencari ilmu, menyampaikan ilmu ini adalah ibadah. Semua sepakat itu. Wahiyya nazratun jadiratun bitakbir. Pandangan ini berhak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Takdir itu apresiasi. Walakinna, tetapi masih ada ekornya ini. Walakinna ulum syari'ati takadu tadayya'u ma'al akhdhi
bi fatwil mutaakhirin. Bi fatwa al-mutaakhirin. Hanya saja ilmu syariah ini, ilmu agama ini akan hilang kalau kita berpegang teguh kepada pendapatnya ulama terdahulu yang tidak memperbolehkan mengambil upah. Mengapa? Karena orang sekarang ini menjadi kewajiban mereka untuk mencari nafkah. Kalau semua sibuk mencari nafkah, maka siapa orang yang akan berkhidmah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama ini? Sampeyan disuruh ngajar, satu misal, disuruh ngajar, disuruh berkhidmah di pondok tertentu, nggak dibayar, padahal sampean itu punya tanggungan di rumah. Kira-kira sampean bisa konsentrasi enggak dalam mengajar? Enggak. Saya yakin apabila ada pekerjaan lain, kemudian ya pekerjaan itu kemudian membawa pundi-pundi uang yang lebih, maka dia pasti akan memilih pekerjaan yang ada uangnya itu. Atau begini saja, sama-sama mengajar. Sama-sama mengajar di tempat yang berbeda. Yang A menawarkan upah dengan gaji 10 juta dalam 1 bulan. Yang B memberikan penawaran gaji sebulan 200.000. Kalau orang sekarang kira-kira mau milih yang mana? Orang sekarang ini pasti kebanyakan akan milih yang A, yang mempunyai penawaran yang tinggi. Ya itu wajar, karena memang saat ini orang punya banyak kebutuhan. Kalau orang dulu kan kebutuhannya paling makan, minum, itu aja. Tapi saat ini banyak kebutuhannya banyak. Sehingga dalam rangka untuk menjaga supaya agama ini tetap berlangsung, ada yang mengajarkannya, sehingga umat ini tidak bodoh, maka diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk membayar upah. Kita lanjutkan. Fa kaifa law akhadna bi fatwal mutaqaddimin. Bagaimana kalau kita mengambil fatwa ulama terdahulu? Wa mana'na akhdhar rawatib wal ujur, dan kita mencegah atau tidak memperbolehkan mengambil upah. Idzan, jadi lam yabqa man yu'allim au yata'allam, maka saya jamin, kata musannif sini, tidak ada orang yang mau mengajar dan tidak ada orang yang mau belajar. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan ini, sekarang saja digratiskan itu. Bukan ini ya, bukan dengan harga yang murah. Digratiskan. Semuanya digratiskan, bahkan dan seterusnya. Itu pun juga banyak orang yang tidak sekolah agama. Mereka lebih mengejar untuk sekolah umum karena lebih prospek di masa mendatang, lebih mendatangkan uang. Seperti itu. Dengan begitu maka telah kita selesaikan tafsir Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Rawaimul Bayan, tafsir ayatul ahkam minal Quran. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan musannif dari kitab ini mendapatkan limpahan rahmat, ma'unah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, jika ada keterangan yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.